random tapi seru. Kenalin, gue Cinta dari 11 IPA. Gue bakal bawain podcast ini, ya kan? Diskusi-diskusi santai tapi penuh dengan sama edukasi yang pastinya bakal bermanfaat buat kalian semua nih. Kali ini podcastnya tentang special edition ya guys, tentang P5 kemarin ya. Tapi gue nggak akan sendiri berbincang-bincang ini ya kan. Gue akan ngajakin temen gue dari 11 IPS, yaitu ada Adita ya kan. Kita panggil aja. Bareng. Halo, salam Indah. Baik banget. Lu apa kabar nih? Alhamdulillah sehat. IPS? Aman. IPS aman, IPA aman. Aman banget guys. Karena kita kemarin pegel guys habis P5 ya. Tapi hari kita tetap project gitu kan. Walaupun kita capek, pegel ya, tapi nggak akan mengurangi rasa semangat kita guys buat Betul ini banget. ya kan. Kita masih strong. Strong moment guys. Betul banget. Kelihatan banget ya nih tadi tuh pas awal masuk ya guys ya, muka Anggita tuh bener-bener sumringah banget guys ya kan, kayak happy banget gitu, kayak ada apa nih? Biasa lah, kemarin habis ke ulang tahun Jakarta, lagi rame konser. PRJ itu ya? Yoi, seru banget itu. Yang warga bukan warga Jakarta juga ikutan sana. Karena bener-bener rame banget, serame itu. Bener-bener kaki lo keinjak juga bodo amat ya, karena rasa semangatnya tuh kayak wah menggebu-gebu banget guys, kayak pada antusias sih sebenarnya. Bener ya kan, pada datang ke Jakarta gitu. Gila sih. Iya. Oh ya, ngomong-ngomong, menurut seorang Anggita nih ya, pandangan Anggita tentang Jakarta itu apa sih? Maksudnya yang wah gila, gue tertarik banget sama Jakarta. Nah itu apa tuh? Kalau dari gue ya, yang bikin tertarik sama Jakarta tuh paling lebih ke makanannya sih. Gue suka banget kayak nasi uduk, ketoprak, aduh itu gacor sih. Telur guys, wah mantap, tuh enak banget. Apalagi kalau misalnya kita beli kerak telurnya malam-malam ke Monas sama doi ya kan, aduh nikmat mana. Terus apa lagi? Enak banget, gacor. Malam Iya kan, kayak kalian, aduh cobain lah sekali-kali malmingan minta bawa ajak doi ya. Yoi, jangan sendiri aja guys ya. Ke mall doang mah bosen gitu doang. Cobain sekali-kali malmingan ke Monas makan kerak telur. Aduh itu mantap banget guys. Ke Monas, ke lapangan Banteng ya kan. Seru nih. Jadi nggak monoton guys, nggak bosan gitu loh hidup kita. Nah tapi kalau dari lo sendiri nih, kira-kira apa sih yang paling lo suka dari Betawi itu dari Jakarta? Kalau menurut pandangan gua sih ya, gua tuh suka banget sama yang namanya warna-warna perpaduan yang ada di pakaian adat ya? Yang kayak ada di Betawi gitu. Warna-warnanya tuh kayak dia nabrak ya, gonjreng kayak terang banget ya kan. Lu dari 100 meter juga lu tahu itu warna si Betawi ya kan. Tapi bagus guys, estetik yang dari lu lemes-lemes, terus lu lihat orang pada baju Betawi warnanya tuh kayak wah gila, seger banget kan, lu semangat abis gitu. Ya sih, gue setuju sih, karena emang warna Betawi tuh keciri banget. Kayak lihat orang warnanya biru, merah, kuning udah wah fix. Iya, kalau baju Betawi gitu. Baju lu merah terus rok lu tuh biru tuh ya masih cocok, maksudnya masih kan emang ya, dia tuh emang nabrak gitu. tapi gacor, mantep ya kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin warna, sebenarnya setiap daerah tuh milih warna tuh nggak sembarangan. Karena kayak mereka tuh punya arti, bahkan sejarah atau kayak pandangan sosial tuh ada sendiri gitu, masing-masing tuh ada gitu loh. Gue kira cuman kayak ya cuman asal estetik gitu kan. Asal kayak udahlah ini warna yang ada aja gitu, yang kayak ya udah gitu asal-asalan gitu loh guys. Enggak guys, ternyata tuh ada kayak ini, gue sekali kasih tahu nih kayak teman-teman di rumah. Jadi kayak sebenarnya tuh mereka nentuin warna itu ada pakem-pakem sama ciri khas sendiri. Nah kayak contohnya kemarin nih, gue sempat mampir ke Taman Mini ya, yang P5 kemarin tuh ya. Oh, ke Taman Mini. Taman Mini. Jadi gue mampir ke beberapa anjungan gitu. Gue ke Sumatera Barat sama Riau. Oh, rumah-rumah adat guys. Iya, rumah adat guys, anjungan. Nah, terus sebenarnya kita mau cari informasi metadata, cuman gue nggak terlalu spesifik gitu loh datanya. Iya. Tapi ada satu hal yang bikin gue langsung kayak wow, adalah
pemilihan warna dalam rumah adat, dalam pakaian adatnya itu gue langsung kayak dalam otak gue tuh bertanya-tanya kayak kenapa ya warnanya kayak gini gitu kan. Gimana sih warnanya? Jadi gini, kayak kebanyakan di Minang itu rumah adat Minang tuh dominasinya tuh ke merah, kuning sama hitam. Iya, dan gue tuh kayak kepo aja. Gue pulang dari situ langsung searching nih kayak kenapa ya warnanya kayak gitu kan? Ya. Dia langsung kepo nih, jiwa-jiwa kepo gue langsung keluar ya kan. Dan ternyata pas gue cari tahu, jadi tuh ada unsur sejarahnya. Apa tuh? Jadi kayak dulu pas zaman kayak sekitar abad ke-14an lah ya. Lama banget ya guys. Iya, lampau nih guys ya. Jadi dulu pas zaman kepemimpinannya Aditya Warman, kerajaan Pagaruyung tuh Minang, itu mereka punya bendera yang disebut bendera Marawa. Marawa guys. Nah, guys, Marawa. Itu punya 3 warna utama. Warnanya itu merah, kuning, sama hitam. Jadi warna-warna 3 warna ini yang emang dominasi warna pakaian adat, terus dekorasi rumah, bahkan sampai dekorasi pelaminannya pun sama. Warnanya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Nah ternyata setelah gue cari tahu kan kayak makna-maknanya tersendiri nih, kayak merah tuh melambangkan kayak segala keberanian lah, ketupan darat segala macam. Terus warna kuning itu kemuliaan, kebijaksanaan ya kan. Dan yang paling epic sebenarnya warna hitam sih. Karena gue mikir kayak hitam kan warnanya kelam kali. Iya kan kayak duka gitu ya. Iya kan kayak kenapa warna hitam? Karena masa kelam kayak perang-perang gitu kan. Dan ternyata tuh enggak. Hitam itu melambangkan ini deep banget sih jujur. Karena dia melambangkan perjuangan di titik terdalam. Kayak bener-bener perjuangan yang paling full deh gitu. Kayak full power guys. Iya kan, bener-bener perjuangan dan juga melambangkan pertanggungjawaban. Kayak dikasih warna hitam yang pakem, yang kelihatannya tuh kayak pekat dan kuat. Nah itu kayak gue langsung kayak beda banget ya sama pemikiran kita kan. Kalau yang hitam itu kan karena kayak ngelayan nih. Iya, itu duka nih, serem nih. Kayak kita pikirnya horor aja gitu kan kalau mikir tentang hitam. Ternyata filosofinya benar-benar dalam, deep banget guys. Yang kayak mungkin orang awam nggak akan kepikiran, ya kan? Kalau nggak dicari tahu mungkin nggak kepikiran. Gitu, iya betul. Karena kan kita mikir kenapa nggak warna putih lah, kayak bendera Indonesia dia merah putih gitu kan? Kenapa dia milihnya warna hitam? Ternyata tuh kayak wow, artinya cukup benar-benar deep ya. Deep banget guys gitu. Nah tapi agak sedikit beda nih sama Minang. Agak sedikit beda sama Riau. Riau. Nah kalau Riau itu dia punya pandangan sosial terhadap warna-warna gitu. Apa tuh? Nah jadi kayak ini fun fact nih ya. Fun fact nih. Zaman dulu itu rakyat biasa nih, kayak kita nih rakyat biasa ya. Itu tuh nggak dibolehin pakai warna kuning. Kenapa tuh? Kayak pas gue cari tahu kenapa, itu karena kayak kuning ini tuh warna ibaratnya warna yang berkasta lah. Jadi kayak orang-orang atas, orang-orang bangsawan, orang-orang yang emang elit-elit yang boleh pakai gitu ya, sultan gitu loh yang boleh pakai warna kuning. Jadi kalau orang-orang biasa kayak kita tuh kadang kalau pakai warna kuning kayak dianggapnya tuh nggak sopan. Nah kayak gitu. Jangan warna ya. Benar, ini agak sedikit mirip sama zaman-zaman Romawi Pak Yunani gitu loh yang kayak gak dibolehin pakai warna ungu karena katanya itu warna-warna yang mahal. Nah itu mirip-mirip gitulah sejarahnya ya, cerita-ceritanya. Nah ini bedanya nih versi kuning aja gitu kan. Versi lokal punya nih. Indonesia Pride ya kan. Nah terus habis itu kalau untuk arti warna sih sama ya. Kalau si kuningnya di Riau ini kayak melambangkannya tadi ke apa namanya, kebijaksanaan, terus ke kasta ya kan, ke apa namanya, kekuasaan, yang kayak gitu-gitu. Nah terus selain kuning kan si Riau ini juga punya warna hijau sama biru ya dominasinya ya. Nah terus kalau misalnya warna hijau itu dia lebih ke konteks agama sih, karena kan Riau tuh mayoritas Islam ya. Jadi dia kayak ada konteks spiritualitasnya gitu lah ya. Dia ini banget ya sama agama Islam, dia ya, kuat. Jadi kayak dia hijau itu kayak mikirnya kayak kan paling kita tahu kalau lihat hijau kan seger, damai gitu kan, kayak sejuk, kayak karena kan dia nyaru sama ini ya, sama kayak pohon gitu ya guys. Iya betul. Penggantinya pohon lah ya. Betul, karena juga itu kan dominasi dari warna Riau kan waktu itu masih hutan-hutan gitu ya. Jadi kayak mereka pakai warna kuning, hijau tuh yang kayak emang buat mencolok, iya emang gitu. Tempat wilayahnya gitu ya. Iya betul. Terus habis itu mereka juga emang banyak sih konteks-konteks yang ada hubungannya sama agama ya. Kayak contohnya dia bikin tangga itu ganjil. Terus kancing baju aja tuh dibikin ganjil karena ikutin kayak ganjil tuh kan kayak ibaratnya rukun Islam, ganjil. Terus rakaat sholat juga ganjil. Ya. Iya, jadi kayak mereka tuh ada apa namanya,
konteks ke agamanya. Jadi kayak siapa yang kepikiran kan? Emang bener-bener dia ini banget ya, Sedetail itu, sama ya kan? agamanya juga kuat ya guys. Iya, terus habis itu kalau warna biru biasanya itu dipakai sama nelayan-nelayan yang tinggal di pesisir. Oh, dia warna ngikutin warna laut. Jadi kayak nyamain vibes gitu gak Iya, sih? jadi kalau hijau Ya kan? karena dia kan Di hutan, sedangkan warna biru di laut. Iya kan? Gitu. Kayak wow, kayak gue gak mikir kayak oh sedetail itu kan mereka. Iya, bener-bener kayak dia memperhatikan filosofinya, jadi Iya nggak kan? sembarangan, Nggak sembarangan. langsung cadang dor gitu guys. Betul. Jadi kayak dia ada vibes tersendiri gitu. Ya, bener. kalau kita zaman sekarang nyebutnya kan vibes kan. Iya. Kayak senada nih keren Iya, nih iya. gitu kan. Nah, itu guys. Dan kalau dari kayak peninggalan kayak aktivitas tradisinya tuh ya balik lagi kayak ke pernikahannya ya kan. Kayak mereka punya pakam-pakam tersendiri lah ya Iya, kan. emang. Sama nih baik Minang maupun Riau ya kan. Minang maupun Saka ya. Itu atau suku-suku dari Sumatera Barat atau Riau sama aja. Mereka tuh pakai baju pernikahannya tuh nggak pernah dimodifikasi kayak tiba-tiba pakai warna ungu lah, ya gini nih ungu nih, hilang atau kayak pink gitu kan. Enggak, kayak mereka tuh punya pakem tersendiri. Kayak Iya. kayak merah ya merah gitu kan, hijau, kuning gitu kan. Mungkin sekarang paling karena di modern aja kali. Iya, ya. dan itu pun sebenarnya kadang suka dihujat ya kan guys. Iya, karena kayak melenceng banget dan pakem gitu. betul, kayak bahkan kemarin tuh yang viral tuh kasus Paes di otak-atik Yang ya kan. Pulau Karena emang Jawa, sebenarnya tuh nggak Jawa. boleh ada pakem tersendiri gitu loh, kayak karena bakal ngerusak filosofi Iya, kayak gitu. melanggar adat gitu istilahnya, kayak adat lu diacak-acak lah. Iya, Lu betul. terima nggak? Nah, tapi kalau misalnya emang kalian mau bikin pernikahannya emang mau pakai warna kesukaan kalian, misalnya mau pakai warna pink, it's okay, tapi paling pakai adat internasional aja ya Nggak usah kan. yang sepakem dari ujung Iya. acara sampai terakhir ya. Karena kan mereka udah punya arti sendiri masing-masing Iya, ya. Bahkan bener-bener sampai sih. keris yang nempel pun itu udah punya arti sendiri. Bener, kan. bener banget. Gitu. Kenapa? Kayak kalau lu ngeh baju nikahnya dari adat Padang tuh ya, mereka pakai bajunya merah ya kan. Merah, Terus pakai suntiangnya tuh warna emas. Itu kan yang udah mendominasi banget kan. Kayak tandanya tuh bener-bener dari yang Marawa tadi tuh, bendera Marawa kuning sama emas. Terus kerisnya warna hitam. Itu kan udah sepaket banget nih ya kan. Iya, bener Kalau ya. misalnya kalian otak-atik takutnya orang akan salah paham. Iya, Apalagi pasti. khususnya orang-orang yang emang udah paham ya, udah ngerti Pakem gitu kan. emang Kayak spesialisnya pakem nih. iya betul. Tapi kalau emang kalian mau modifikasi, saran saya sih mending kayak Ya yang udah, ya yang udah lah. modern-modern aja. Bentuknya aja lah, gitu. ya. Jangan Tapi sampai kalau- bajunya dirubah-rubah gitu loh. Gitu sih guys. Terus kayak ya kalau dari gue sendiri ya, ternyata pas gue cari tahu ya, karena kita kan anak SMA biasa nih awam, kalau cuma lihat kayak oh merah, mungkin mereka suka merah gitu kan. Iya. Nah ternyata kalau kita mulai belajar dan berani buat cari tahu ya, kayak nanya-nanya mungkin atau kita sendiri ngelakuin penelusuran, mau di internet, mau kalian mau cari sumber primer dari buku-buku di perpusnas atau gimana-gimana gitu, ternyata banyak hal yang kita nggak tahu dan ternyata tuh punya filosofi yang dalam kayak bener-bener warna-warna kayak, tadi. filosofinya tuh benar-benar kayak wah, kita nggak nyangka loh guys, benar-benar nggak expect kan Nggak. item yang kita ini tiba-tiba punya gitu. arti tersendiri. Kayak kita pikiran kita apa, tapi ternyata aslinya tuh lebih wah gitu Iya, guys. dan makanya nih guys, kalau dari gue ya, saran gue kalian tuh mulai cobalah cari tahu sesuatu yang hal-hal yang mungkin menurut kalian sepele, tapi kalau kita pelajarin kita bakal tahu sesuatu yang wow bener. gitu kan. Menambah wawasan ya Menambah kan, wawasan, betul banget. gitu. Betul Benar-benar ya nggak, ini namanya mumpung muda ya guys. Udah, nanti kalau udah tua baca buku 5 menit udah pusing ya kan. Iya. Mumpung kita masih fresh ya kan. Iya. Baca Itu kan juga buku. buat bekal keturunan kita nanti guys. Betul. Jadi nanti Apalagi kayak cerita ke para anak-anak ya. calon ibu ya kan. Iya kan, calon ibu calon bapak nih Iya. mulai-mulai deh ya Iya. kan. Masa nggak lucu dong kalau ditanya anaknya terus jawabnya Nggak tahu nih, nggak tahu gitu kan. Kan seru kalau misalnya anak kalian bertanya, kalian malah bisa menceritakan sesuatu yang Iya, lebih indah. teknologi boleh maju, tapi kan Kita juga harus pendidikan utama Iya. itu orang tua guys. Iya betul banget. Nah jadi paling itu aja sih sebenarnya kayak ya ternyata mereka punya arti-arti makna-makna tersendiri gitu kan. Dan semoga kita bisa bikin podcast sesi kedua yang lebih bahasnya Yang hal-hal lebih wah lagi, yang bikin iya kita tertakjub ya. iya kan. Kayak contohnya kita hari ini cuma bahas warna nih, karena kan random banget kita tiba-tiba Iya, bahas dan- warna kan. Tapi benar-benar seru Dan terus punya wawasan yang luas ya, edukasinya banyak ya kan. edukasinya.
Jadi lumayan nih kan, kalian bisa terhibur, Terus tapi tahu dapat sejarahnya juga. dapat ininya, Kayak jadi tahu materinya nih, ya kan? kita jadi tahu sejarahnya warna itu. Terus kita juga jadi tahu pandangan sosialnya Iya. dan penggunaan mereka dalam aktivitas tradisinya kan, kayak tadi benar. pernikahan atau Iya. upacara adat. Iya, benar-benar. Kita jadi tahu, dan kita juga tahu artefak-artefaknya nih, kayak misalnya tadi baju adat ya kan, atau mungkin ada namanya layangan untuk di laut itu, kayak penanda-penanda gitu, itu juga ada warna-warnanya. Terus juga ada juga pewarnaan perahu buat mata pencaharian pakai warna-warna itu ya kan. Kayak ini tuh ternyata bisa lebih detail lagi ya. Sedetail itu guys, kalau Sedetail kalian mau cari tahu itu benar-benar sedetail itu. Dan kalau misalnya kalian sekarang masih kepo, misalnya penjelasan dari gue kurang puas, kalian bisa langsung cari di internet, apapun itu ada di internet. Insya Allah ada di internet ya guys. Ya, Jadi kalau kalian mau tinggal cari itu kemungkinan akan nemu. tempat ke situnya gitu. Iya betul, kita bisa cari tahu karena kita bisa gunain teknologi ya, Iya. zaman sekarang udah gampang banget gitu Jadi kan. harus digunakan yang sepositif mungkin guys. Jangan disalahgunakan nih. Betul banget tuh. Para anak Gen Z ya, Gen Alpha ya, tolong jangan tung sahur aja Jangan guys. bombardilo krokodilo ya. Udah ya guys, Kan juga intinya ya, kita guys. harus otak tetap jalan ya kan. Paling itu aja sih ya kan, bahas karena gini balik lagi ya, kita bahasnya random gitu Random kan. banget ya. Paling ya nanti semoga kita bisa bahas lebih terstruktur ya, kayak mau bahas apa nih kita bahas next nih. Next tentang Stay tune aja lah guys, makanya nanti kita bakal bahas yang seru-seru lagi, yang pasti nggak bakal bikin boring ya kan. Jadi ya. kalian harus Betul. tonton podcast kita selanjutnya. Nah nih sebelumnya Vinka, saya izin dulu mau coba tutup podcast, saya belum pernah tutup ada yang podcast. penasaran nih guys. Kayak boleh nih, boleh? Boleh nggak? Bolehin aja. Bolehin aja lah ya. Jadi oke guys, sekian protes hari ini, podcast random tapi seru. Dan kalian jangan lupa untuk nonton dan stay tune konten-konten kita selanjutnya. Karena masih banyak banget ya guys. Ya kan. Jadi sebelum kita tutup ya kan, sebelumnya saya mohon maaf dulu nih kalau tadi ada salah kata atau salah penjelasan ya Nggak apa-apa kan. ya. Santai aja. Santai aja, chill bro. Ya kan. Nah jadi mungkin sekian video podcast kita hari ini ya kan. Dan sebelum kita akhirin banget, jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe Biar kalian nggak sebanyak-banyaknya. ketinggalan. Yoi. Oke guys, sampai situ dulu ya. Kita mau lanjut nih, mau ada project nih kita besok nih. Iya, ada Oke, project sampai jumpa selanjutnya. guys. Sampai